pertama ucapan selamat datang. Kami Majelis Jemaat GKI Cibadak mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang hadir dalam kebaktian umum pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang saudara untuk turut serta dalam kegiatan di GKI Cibadak. Dan apabila saudara ingin menjadi anggota jemaat GKI Cibadak, harap menghubungi Majelis Jemaat di ruang konsistorium. Yang kedua, pelayan firman kebaktian minggu ini tanggal 29 November 2020 dilayani oleh Penetua Pontifico Pradana. Kebaktian minggu depan tanggal 6 Desember 2020 akan dilayani oleh Penetua Pontifico Pradana. Yang ketiga, lektor dan kolektan. Selama ibadah on-site di gedung gereja, lektor dan kolektan ditiadakan sehubungan dengan protokol kesehatan terkait COVID-19. Keempat, persekutuan rumah tangga berdasarkan surat edaran dari BPMSW Jabar dan himbauan dari pemerintah untuk menerapkan social distancing terkait wabah virus COVID-19, maka persekutuan rumah tangga GKI Cibadak ditiadakan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat. Kelima, protokol kesehatan COVID-19. Berikut akan dibacakan protokol ibadah pada saat pandemi COVID-19 di GKI Cibadak sebagai berikut. Menduduki kursi jemaat yang tidak bertanda silang sesuai dengan nomor urut absen masuk dan duduk di bagian kanan kiri dari pintu masuk sesuai dengan arahan pada saat pengisian absen. Memakai masker selama ibadah berlangsung, tidak melakukan salam damai dalam ibadah, jaga jarak aman dan tidak berkerumun. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan untuk segera pulang ke rumah. Setelah pembacaan warta lisan, penetua akan mengambil gambar foto jemaat secara keseluruhan dari arah mimbar. Yang keenam, ibadah masa raya Natal GKI Cibadak 2020. Masa pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Natal akan segera tiba. Maka untuk mengantisipasi kerumunan pada saat ibadah malam Natal, hari Natal dan Tahun Baru, GKI Cibadak memutuskan untuk melakukan pembatasan jemaat yang dapat hadir pada saat ibadah masa raya Natal tahun 2020. Melihat dari kapasitas gedung gereja, maka jumlah jemaat yang dapat hadir yaitu sebesar 70 orang bagi jemaat ataupun simpatisan. Yang akan hadir diharapkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat. Ketujuh, kepada penerima dana siswa Nusa yang belum mengambil dananya, yang pertama Roy Marco Barat, Gita Setianulung, Jessica Situmorang, Stefana Lamau. Segera ambil dana siswa setelah ibadah karena kami harus segera laporkan ke GKI Nusa. Terima kasih. Demikianlah warta lisan hari ini. Selamat beribadah. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin yang pertama sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, sang sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang.
Kita akan sambut dengan nyanyian PKJ 308, Yesus terang memerintah hatiku. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, Sang Immanuel yang membawa penebusan, Sang Immanuel yang membawa pertolongan. Jemaat yang berbahagia berdiri, kita akan sambut kedua tangan kita. Saudara, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki minggu Advent 1. Banyak peristiwa telah terjadi dan mewarnai perjalanan kita. Banjir, pandemi, dan berbagai dampak yang dibawanya menjadi dinamika hidup kita di sepanjang tahun 2020. Mungkin sesekali kita bersumur, kapan situasi tidak menyenangkan ini akan berlalu. Namun, baiklah kita tidak kehilangan pengharapan dalam iman kepada Kristus. Sebab tidak sekalipun Dia merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Percaya, setelah musim dingin yang mencekam, akan tiba hangatnya musim semi yang menumbuhkan pohon ara, menumbuhkan pengharapan dan sukacita setelah penantian kita. Marilah di dalam keheningan kita merefleksikan kembali perjalanan hidup kita. Mari pulang pengharapan yang mungkin memudar akibat duka, krisis, dan berbagai tantangan. Pandanglah Dia sesungguhnya senantiasa membuka tangan dan siap menyambut kita kembali di jalan yang mungkin semakin jauh dari terang
Dimohon umat untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, ketika kami memasuki minggu Advent ke-1 ini, hati kami bergejolak. Kami menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun, di saat yang bersamaan, hati kami resah dan khawatir. Sebab, si jahat senantiasa mengintai kami di antara tantangan dan cobaan yang kami hadapi. Kami gamang karena situasi hidup yang sulit diprediksi. Pandemi yang masih berlangsung, krisis dan berbagai hal lain akan melemahkan kami. Tidak jarang pula kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasihanlah kami. Biarlah kami senantiasa berpengharapan kepadamu saja dalam memasuki masa penantian ini. Sebab kami tahu hanya di dalam saja pengharapan kami akan berbuah kepastian dan keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat juga untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita Tuhan. Bagi yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terima berita anugerah dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh engkau telah berdosa terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Baiklah, kita akan sambut dari PKJ 115 1 dan 2. Kami menanti kedatanganmu. Yeah.
untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah memasuki masa Advent yang pertama, di mana kami sudah betul-betul memfokuskan diri kami menyambut kedatangan-Mu yang akan kami peringati nanti di 24 dan 25 Desember. Maka dari itu ya Tuhan, mulai dari sekarang ini kami butuh mempersiapkan diri kami. Biarlah Engkau yang akan melengkapi kami melalui firman juga yang akan sebentar lagi kami akan dengarkan. Melengkapilah juga hamba ini supaya ia dapat Engkau layakan dan Engkau mampukan untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Injil Markus pasal yang ke-13. Kita akan membaca dari ayat 24 sampai 37. Markus 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dan ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ujung langit. Tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertugas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau baru malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Oh
di dalam, di luar juga dan sebagainya. Nah, pada saat ini karena memang kondisi yang kita lihat sudah semakin ya perkembangannya naik turun lah bisa dibilang ya, maka Gereja Ibadah juga akan melakukan pencegahan. Sehingga pembatasan yang dilakukan adalah nanti yang dibuka hanyalah yang ada di dalam ruang ibadah, tidak ada lagi kursi-kursi yang di luar gitu ya. Karena nantinya toh kita tidak mau di antara kita semua ini ada yang terkena pandemi corona gitu ya. Karena kan kita lihat bahwa semakin banyak kasus-kasus juga yang bisa dikatakan bukan hanya tempat-tempat yang jauh, tetapi juga tempat-tempat yang sebetulnya sudah mulai mendekat dengan kita. Nah, mungkin pada saat ini kita bisa mengatakan bahwa sepertinya kayaknya nggak akan ini deh Pak gitu ya. Tapi kan siapa tahu. Nah kalau sudah terkena itu kan semuanya sudah berubah sekali begitu ya, dengan perawatan dan lain sebagainya. Maka dari itu kita semua diharapkan untuk bisa ikut membantu bekerjasama dengan rencana ini. Nanti pun dalam ibadah tersebut akan diadakan streaming, jadi nanti yang di rumah pun bisa ikut beribadah bersama-sama. Kalau sudah kumpul tangan seperti biasa, kita akan beribadah bersama-sama. Jadi nanti sistemnya akan ada dibuka pendaftaran untuk 70 orang yang akan mengikuti ibadah di gereja. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Dan marilah kita masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah melihat tokoh Barbie. Nah, mungkin ada, mungkin anak-anak pernah. Barbie itu warnanya seperti yang sekarang jadi warna asfalt yang ungu. Jadi pas nih. Tokoh yang saya pakai warnanya ungu, warna asfalt. Ini tokoh ini seperti si Komo yang dulu kita suka lihat di televisi ya. Jadi bentuknya mirip-mirip begitulah. Cuma ini yang biasa nonton orang-orang yang di luar negeri sana. Kita pun ada sebenarnya. Barbie ini Bapak Ibu Saudara adalah tokoh yang menjadi kesukaan banyak anak. Salah satunya adalah anak yang bernama Anne. Ya. Anne ini sangat-sangat menyukai tokoh Barbie. Kalau sudah jamnya itu sudah pasti sudah mantap di depan TV. Ya. Itu nonton, ikut nyanyi, ikut ketawa-ketawa, pokoknya lihat Barbie dia senang lah. Ya. Orang tuanya tahu bahwa anaknya Anne ini gitu ya, anaknya si Anne sangat suka dengan tokoh Barbie ini. Maka ketika hari sudah menjelang hari-hari ulang tahunnya Anne, sang orang tua ini menulis surat kepada tim acaranya dari Barbie. Ya. Menulis surat, selamat pagi, siang gitu ya, turun tim acara Barbie. Anak saya ini sangat suka dengan tokoh acara Anda. Maka saya ingin mengundang Barbie dengan segenap perut untuk datang merayakan ulang tahun anak saya. Nah, pada saat mereka membaca semua, mereka tersentuh begitu ya. Wah, ternyata kita punya seorang anak kecil yang menjadi pendengar setia atau penonton setia. Yuk, kita ikut ke sana, gitu ya. Kita ikut acara ulang tahun ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara di hari H datang mereka ya. Barbie-nya sudah siap, semua krunya, bawa kamera segala macam. Mereka datang ke rumahnya. Tentu saja Anne-nya nggak tahu kalau Barbie mau datang. Begitu kemudian mereka menutup pintu, yang ternyata membuka adalah Anne sendiri. Ekspektasi mereka semua sebagai kru film atau kru acara TV tersebut, Anne itu langsung memeluk Barbie. Ternyata yang dilakukan oleh Anne adalah sebaliknya. Dia malah justru lari ke atas lalu mengunci pintu kamarnya. Lalu kemudian orang tua dari Anne ini kan kemudian malu gitu. Maaf ya Pak, Bu, gitu ya. Lalu kemudian mereka ketok-ketok Anne, kok gak keluar-keluar sih? Ini loh Barbie-nya udah ada gitu ya. Itu ketok-ketok Mama, ada jawaban gitu. Akhirnya ya Barbie-nya yang pakai kostum Barbie-nya udah ada panasan gitu. Ini orang apa sih gitu ya. Perlu film juga Bu. Gimana? Karena lagi juga ada mau syuting yang lain gitu ya. Akhirnya mereka semua pamit. Aduh Bu, maaf ya Pak, kami nggak bisa lebih lama lagi.
akhirnya mereka pulang. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu berandai-andai jadi baninya, kira-kira bingung kan? Ya, kalau saya berandai-andai, kalau saya jadi si bani, katanya ada penggemar, datang kan, bertemu dengan fans, dan fansnya malah kabur, bingung ya rasanya, ini gimana sih? Harusnya kan senang dong gitu, katanya fans, katanya penggemar. Nah Bapak Ibu Saudara, ilustrasi tadi ingin menggambarkan sebuah ironi, ingin menggambarkan sebuah hal yang bertolak belakang. Bukankah seringkali kita mendengar Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan, percaya, yakin Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, percaya loh. Besok Tuhan datang gimana tuh? Bentar dulu deh, jangan dulu ya. Tapi jangan, ntar aja 2 tahun lagi lah, siap-siap dulu. Ini mau menggambarkan Bapak Ibu Saudara bahwa semua orang bisa saja berdoa kepada Tuhan yang sama. Semua orang pun bisa percaya kepada Tuhan yang sama. Tetapi belum tentu semua orang mengharapkan yang kepadanya mereka berdoa, yang kepadanya mereka memohon itu datang saat ini juga. Inilah yang menjadi sebuah perenungan di Advent pertama ini. Karena kan Advent itu kan artinya sendiri adalah kedatangan dari kata Adventus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita melihat sebetulnya bagaimana sih, apa sih yang terjadi ketika hari Tuhan itu, atau ketika Tuhan datang kembali itu, kemudian kita harus bersikap. Nah di dalam Injil Markus 13 yang pada saat ini kita baca, yang tadi ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan tentang pohon ara, Tuhan Yesus membuka dengan sebuah pernyataan bahwa di dalam masa-masa itu akan terjadi hal-hal yang luar biasa menggentar. Dikatakan di situ matahari jadi gelap, bulannya juga jadi gelap, kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan pada waktu itu juga orang akan melihat anak-anak manusia datang di dalam awan, gitu ya, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bukan itu saja, bahkan Tuhan pun akan menyuruh keluar para malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Katanya begitu. Nah kalau kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan yang seperti ini, kira-kira nyaman gak sih di hati Bapak Ibu? Apakah ini sama ketika kita mendengarkan cerita di Alkitab tentang Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menguatkan? Apakah sama? Atau justru ini adalah sesuatu yang ngeri-ngeri gitu ya? Kalau bisa udah meninggal duluan aja, gitu, udah duluan aja sebelum itu terjadi semua. Takut saya. Dan bukankah itu juga yang akan kita lihat atau yang sudah kita lihat di media-media, bahwa hari-hari yang seperti itu sangat menakutkan. Apalagi zaman-zaman dulu itu di tahun 2012. Wah, itu dimana semua orang, termasuk orang Kristen pun juga ikut was-was. Ini benar gak sih akhir dari dunia ini sudah terjadi di tahun ini? Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita melihat sebetulnya apa sih yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Di ayat 28 Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting yang lembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas itu sudah dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan meskipun datangnya tiba-tiba, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada tanda-tanda yang membuat kita bisa memperkirakan, bisa melihat sebentar lagi mungkin Tuhan akan datang. Nah tentu saja Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan ini dari zaman Alkitab ditulis sampai sekarang. Orang bisa mengatakan, kapan orang akan jadi kejadian gitu ya? Dari dulu juga dibilangnya begitu, tapi belum. Tetapi bukankah kedatangan Tuhan juga bisa jadi bukan Tuhan yang datang saja, tetapi kita yang
dipanggil pulang. Mari kita lihat tentang pohon ara yang bertunas. Mungkin kita nggak bisa membayangkan ya pohon ara itu gimana sih. Tetapi cobalah tarik dari contoh-contoh pohon lain yang bertunas. Contohnya pohon pisang. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, pohon pisang bertunas itu adalah ketika dari masa-masa muda atau sudah mulai beranjak usianya makin bertambah pohonnya. Tentu saja kalau kita lihat pohon-pohon ini bertunas itu karena sudah mulai masa usianya itu sudah mulai bertambah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang perumpamaan pohon yang bertunas, ini ada sebuah jangka waktu. Dan tentu saja saya tidak mengatakan bahwa jangka waktu setiap kita itu sama. Pastinya kita nggak tahu kapan sih Tuhan betul-betul menjemput. Tetapi yang mau kita katakan adalah Bapak Ibu Saudara, melalui perumpamaan ini, bahwa ketika kehidupan kita pun ibarat pohon bertunas, sudah mulai kita melihat kita ada perkembangan, kita punya anak, kita punya banyak hal pekerjaan dan lain sebagainya. Ini adalah sebetulnya sebuah tanda bahwa kita diajak untuk semakin berjaga-jaga, bukan semakin tidak waspada. Semakin bertambahnya kita hidup, semakin kita sebetulnya perlu untuk berjaga-jaga umur berapapun kita sekarang. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, bahwa musim panas sudah datang. Musim panas apakah selalu buruk Bapak Ibu Saudara? Tidak. Kalau kita tanya sama orang-orang yang luasan musim panas, senang Bapak Ibu Saudara ya. Kalau musim panasnya yang panas cuma 4 hari, ya senang mereka. Setahun penuh mereka kedinginan. Tetapi kalau kita menanyakan kepada orang-orang yang nggak siap, dari musim hujan nggak diman air, ya, tidak mulai menanam, lalu ketika musim panas datang, sudah susah bercocok tanam, sudah susah mencari air, ya pastinya mereka akan kesulitan di musim panas itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pelajari sekali lagi adalah tentang kesiapan. Kesiapan kita lah yang Tuhan Yesus atau Tuhan kita inginkan daripada kita semua. Ketika kita melihat juga nasihat yang terakhir di ayat 33 sampai 37, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Kesiapan ini ibaratnya adalah seperti seseorang yang dipasarkan rumah oleh tuan rumah. Mereka sebetulnya tidak akan pernah tahu kapan sih tuan rumah ini akan pulang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita dinasihati supaya kita terus berjaga-jaga sehingga kalau tuan rumah itu datang kembali, jangan kita didapati sedang berada dalam keadaan yang tidak waspada. Bapak Ibu sekalian, saya pribadi sebetulnya seringkali berpikir begitu, berandai-andai. Ini kalau saya tiba-tiba meninggal, terus orang datang ke rumah saya menjumpai saya itu dalam keadaan yang siap nggak? Apakah datang ke rumah, waduh kalau dia rumahnya berantakan banget ya, belum diri nggak cuci segala macam gitu kan? Ini repot ya. Kan saya juga akhirnya kan baru lagi kita cuci piring dulu ya gitu ya. Daripada kasihan yang udah diurusin yang masih cuci piring. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar cerita-cerita tentang orang-orang percaya yang siap menerima kedatangan Tuhan atau menerima panggilan Tuhan? Saya sering mendengar ya, ternyata tuh ada orang-orang percaya yang ya pas banget gitu, udah minta anaknya, loh siapin sepatunya bapak, siapin bajunya, atau udah jahit jas apa begitulah. Pokoknya ketika orang ini meninggal, semuanya sudah tersedia ternyata. Kunci lemari sudah dikasih, tinggal dibuka. Dan itu biasanya menjadi kesaksian orang-orang yang ikut mengurusi kematian beliau ini. Ya. Wah, si bapak ini, si ibu ini, kemarin sudah siap semua. Gitu ya.
Dan bukankah itu menjadi kerinduan setiap kita? Ketika Tuhan memanggil atau ketika Tuhan datang? Atau mungkin ketika kita nanti memperingati kedatangan Tuhan di hari Natal, kita semua bisa sama-sama menjadi pohon-pohon ara yang istimewa, menjadi orang-orang yang waspada, dan ketika Tuhan kita datang kita bisa menyambutnya seperti seharusnya tadi si M menyambut Barbie. Kita perlu Tuhan kita dengan penuh cinta kasih, bukan kita lahir dengan penuh rasa takut. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penguatan bagi setiap kita yang terus menanti kedatangan Tuhan di dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati. Jemaat undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengibarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dalam kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus bersama, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersilakan. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan terus mengingat kami dan Tuhan pun ingin datang untuk melawat kami semua. Dan biarlah ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, paling tidak kami kembali diingatkan untuk terus menjadi pribadi yang siap menyambut kedatangan Tuhan atau juga menyambut panggilan Tuhan. Biarlah kami bisa menyambutmu dengan sukacita, bukan dengan kegenkaran atau ketakutan. Ya Tuhan, izinkanlah juga pada hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami, terkhusus juga di akhir tahun ini, supaya apapun yang kami akan lewati dapat kami lalui dengan penuh kedamaian, penuh ketertiban, sehingga ya Tuhan terkhusus di masa-masa pandemi ini, ketika hari raya yang kami bersama akan merayakan untuk menyambut kedatangan, akan kami sambut. Kami pun juga bisa melaksanakan semua hal peribadatan dan bisa dengan tenang, bisa dengan rasa aman dan damai sejahtera. Ya Tuhan, berkatilah para pemimpin negara kami. Kami selalu berdoa supaya mereka semua dapat terus memperlengkapi dengan hikmat dan juga dengan kekuatan dari kita sendiri, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini, kota kami tercinta, Cibadak dan sekitarnya dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di gereja-gerejamu dan di segala tempat. Biarlah mereka semua Tuhan besertai, terkhusus juga yang ada melayani jemaat kami ini ya Tuhan. Untuk pendeta Iman Sugio Ibrahim beserta dengan keluarga, untuk para pengatua beserta dengan keluarga masing-masing, untuk seluruh pengurus komisi, aktivis, dan juga pelayan-pelayan ibadat pelayanan. Kiranya Tuhan juga yang akan mau memberkati mereka satu persatu. Tuhan juga melengkapi mereka, terkhusus di dalam pelayanan mereka untuk Tuhan, sehingga mereka semua dapat Tuhan pakai untuk melaksanakan rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, kami pun juga berdoa untuk seluruh umat percaya yang terus-menerus Tuhan beriman kepada-Mu. Kami pun berdoa supaya semua orang yang percaya kepada-Mu, di mana tempat dapat Engkau juga lawat satu persatu.
setiap keluarga, setiap orang yang sakit, juga Tuhan keluarga-keluarga kami, keluarga besar di Haji Badan, baik anggota maupun simpatisan, untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk Ekolker, untuk MD Saudara Bimo, untuk Samuel Aitono, untuk Evangelis Nata Masimomi, untuk Yohana Sri Yastuti, yang semuanya telah berulang tahun di akhir November ini. Tuhan berkati supaya di dalam pertambah usia saudara-saudara kami ini pun akan juga berkati dan juga semakin dikuatkan imannya di dalam Tuhan. Untuk Bapak-Bapak kami ya Tuhan, untuk Bapak Marau, Bapak Adam, Ibu dari Bapak Suci Setia Priyani, dan Bapak kami yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu dimanapun tempat, berkati mereka juga ya Tuhan. Tuhan yang akan sertai mereka di dalam kesehatan, dan juga Tuhan yang akan berikan mereka sukacita di dalam menjalani hari-hari mereka. Untuk saudara-saudara kami juga yang sakit, Tuhan pun yang akan kuatkan mereka di dalam kesehatan yang dari Tuhan. Terus kami berdoa juga untuk Bapak Iban supaya di dalam masa pemulihan beliau juga Tuhan yang akan menyertai, sehingga beliau pun juga dengan rekan-rekan kami yang lain juga dapat bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk segala rencana gereja Tuhan yang sebentar lagi kami juga akan laksanakan di bulan Desember. Tuhan juga yang akan berkati seluruh persiapannya, seluruh orang yang terlibat di dalamnya. Dan kami pun berdoa untuk kerukunan bangsa, terkhusus tentang antar agama, supaya saudara-saudara kami juga yang memiliki kepercayaan lain tetap juga melindungi, tetap juga memberikan hikmat, supaya kami semua sebagai sebuah bangsa dapat hidup dengan rukun, dengan saling menghargai satu dengan yang lain. Ajari kami juga untuk bisa menghormati orang-orang dan saudara-saudara yang berbeda dengan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Kita akan berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, segala namamu, berdoa kerajaan, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah kami marilah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu, apa yang dinazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan sambut pujian kita dari KJ 287D. Segala
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, ketika kami, Tuhan juga senantiasa memberikan kami sukacita. Tuhan juga memberikan kami bersyukur, di mana pada saat ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami ke dalam tangan kasih-Mu, di mana sebagian yang telah Engkau berikan bagi kami berikan kepadamu ya Tuhan. Pimpin kami senantiasa di dalam pekerjaan. Tuhan juga memberkati kami di dalam usaha dan pekerjaan kami. Biarlah persembahan kami ini kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, biarlah juga Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa, biarlah persembahan yang mengelola persembahan ini menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama memujikan pujian pemutusan kita dari Kidung Jemaat 395 bait yang pertama dan kedua. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita bersama-sama kembali ke dalam kehidupan kita dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Semoga Kristus sang sumber pengharapan senantiasa menganugerahkan kita iman yang tangguh, pengharapan yang teguh, dan kasih yang utuh, hingga di dalam kesetiaan dan ketekunan kita sanggup mengerjakan tugas panggilan kita di dunia, dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui Anak Tunggal Yesus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hati kita dari sekarang ini dan sampai selamanya. Maranatha.